Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Meskipun Xiao Yan telah lama mengetahui dari tuannya Jinlong King bahwa esensi darah kaisar ini, Su Suing, tidak dapat dihindari. Ketika Su Suing mengatakan ini, dia tidak bisa tidak memiliki garis hitam. Mulai dari mengalahkan 7 penjaga, keduanya menyerap masalah yang disebabkan oleh Yin dan yang hitam dan putih, dan kemudian mendapatkan kerangka menakutkan di ruang batu. Bayangkan bahwa ini adalah hasil dari upaya bersama mereka, tetapi pada akhirnya, lebih murah untuk Su Suing dan Xiao Yan juga menenggelamkan matanya. Xiao Yan, yang awalnya sakit, juga sangat gembira ketika mendengar bahwa Su Suing mengambil darah kaisar tetapi harus membuat kesepakatan dengan dirinya sendiri. Mengapa tidak ada jejak klan Xiao di benua Doudi? Dan apa yang Su Suing dan yang lainnya jaga? Misteri yang belum terpecahkan selalu membingungkan Xiao Yan, dan sekarang mendengar Su Suing mengatakan ini, dia tidak bisa tidak menoleh dan menatapnya. Dia pasti tahu sesuatu. Apa hubungan antara kamu dan keluargaku? Xiao Yan juga bertanya dengan penuh semangat. Jika dia tahu alasannya, akan lebih mudah untuk berjalan di benua Doudi, dan dia tidak akan seperti lalat tanpa kepala. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu ini untuk saat ini. Su Suing juga menolak secara langsung. Benar saja, itu masih tidak berhasil. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tatapannya yang berapi-api juga mereda. Lalu perjanjian apa yang kamu bicarakan? Xiao Yan juga kembali normal dan berkata kepada Su Suing. Meskipun tuannya mengatakan bahwa jika saya bertemu seseorang yang memiliki garis di dahi Anda ketika saya pergi, saya akan membawanya kembali ke keluarga dengan cara apapun, dan kami akan melindungi hal-hal yang sangat penting dan mengembalikannya kepada Anda. Su Suing berkata sedikit. Pada saat itu, esensi darah yang tergeletak dengan tenang di tangan batu gioknya juga dikumpulkan ke dalam botol batu giok olehnya, dan esensi merah darah dan darah tampaknya tergeletak di botol batu giok dengan sangat baik. Berperilaku. Setelah melakukan semua ini, Su Suing melanjutkan. Namun, hal-hal yang kita jaga melibatkan terlalu banyak, dan kamu tidak dapat melawannya saat ini. Su Suing juga sedikit mengernyit, meskipun mengatakan ini memang memiliki beberapa pukulan bagi Xiao Yan, tetapi kenyataannya adalah dia masih terlalu lemah, beberapa hal masih belum diketahui. Lalu apa maksudmu? Xiao Yan juga berkata dengan marah. Jenis obat apa yang dijual Su Suing di dalam labu? Dia dulu memiliki kekuatan untuk menekan Xiao Yan sebelumnya, dan sekarang dia telah mengambil darah kaisar sendirian. Misteri antara dia dan klan Xiao belum dijelaskan dengan jelas, dan Xiao Yan memang sedikit marah. Su Suing juga sepertinya menyadari perubahan wajah Xiao Yan yang tiba-tiba, dan kemudian angkat bicara. Namun, saya percaya bahwa mereka yang dapat diakui sebagai tuan oleh peri api pasti tidak biasa-biasa saja. Ini 100 tahun, dan 100 tahun dari sekarang. Jika Anda mencapai Dosian, Anda memiliki kekuatan untuk melindungi benda itu. Anda dapat membakar daun teratai ini untuk memanggil saya, dan saya akan membawa Anda. Kembalilah, beritahu Anda semua yang ingin Anda ketahui, dan biarkan Anda mengambil kembali apa yang menjadi milik Anda. Jika kamu tidak mencapainya, maka itu berarti kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Aku secara alami akan membawa benda itu untukmu, dan kamu akan terus menjadi anakmu yang hilang. Su Suing berkata bahwa si hijau platform lotus yang diinjak oleh kaki gioknya adalah lotus. Lalu terbang lurus ke arah Xiao Yan. Mengambil daun teratai, perasaan sedingin es melanda, dan kemudian dengan hati-hati ditempatkan ke dalam ring.
seolah-olah dia dengan hati-hati melihat apa yang dikatakan Su Suing. Umur orang normal adalah 100 tahun, tidak termasuk kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, dan umur Dou yang kuat juga cukup panjang, 100 tahun hanya 1/5, dan penampilan Dou yang kuat. Dia juga akan bertahan hingga mencapai 400. Itu hanya akan menua setelah beberapa tahun. Kaisar Dou memiliki rentang hidup yang panjang 500 tahun. Dikatakan bahwa rentang hidup menerobos Dou immortal akan terus meningkat hingga 1000 tahun. Dalam 100 tahun, itu akan cukup bagi orang normal untuk menembus 4 atau 5 bintang berdasarkan Dou di asli, tetapi ini hanya untuk orang normal. Sangat sulit untuk meningkatkan setiap tingkat pembangkit tenaga listrik Dou di. Ini bisa memakan waktu beberapa tahun dalam jangka pendek dan beberapa dekade dalam jangka panjang. Kekuatan Xiao Yan saat ini adalah puncak dari bintang 3 Dou di, dan dia masih cukup jauh dari Dou Xian itu. Akibatnya, perjanjian 100 tahun hanya 1/5 dari waktu untuk Dou di yang kuat, tetapi itu akan segera berlalu. Xiao Yan baru berusia 30-an sekarang, bahkan setelah 100 tahun, dia masih terlihat seperti anak muda, yang merupakan saat yang tepat untuk berkultivasi. Mengapa kamu tidak berjanji saja padanya, Xiao Yanzi? Kamu juga harus tahu bahwa terobosan dari puncak Samsung Dou di ke Dou Xian dalam 100 tahun hanyalah omong kosong bagi orang lain, tetapi kamu berbeda. Kamu sedang berlatih Feng Jue. Kamu dapat membuat kemajuan berkelanjutan dengan kekuatan api suci. Kesepakatan ini bukanlah ide yang buruk. Raja Naga Emas adalah keluarga naga, dan Raja Naga Emas memiliki kekuatan darah paling murni. Baginya, 100 tahun waktu hanyalah waktu tidur siang. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, Xiao yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Benar saja, masa hidup binatang dan naga itu sangat panjang. Bagaimana menurutmu? Su Suing memandang Xiao Yan yang kulitnya terus berubah. Saya berjanji kepadamu. 100 tahun janji. Xiao Yan juga menatap Su Suing sambil tersenyum. Beberapa hal harus dilindungi dengan kekuatan yang cukup WWM novel. Komponen ini tidak membutuhkan Su Suing dan tuannya Jin Longwang untuk memberitahu Xiao Yan bahwa Xiao Yan juga tahu bahwa apa yang telah dia derita di benua Doudi tidak ingin datang lagi. Kalau begitu sudah beres. Su Suing juga senang melihat keadaan ini. Jika Xiao Yan bersikeras untuk memperdebatkan darah kaisar, maka perang pasti akan terjadi. Meskipun dia tidak takut pada Xiao Yan, itu selalu terjadi. Kasus orang-orang dari keluarga Xiao, bahkan jika mereka sedikit lebih lemah. Bum bum bum. Saat mereka berdua berbicara, ruang batu itu bergoyang seolah-olah akan diinjak. Dalam hal ini, gadis kecil itu akan mengambil langkah pertama, dan akan ada periode kemudian. Su Suing berkata, teratai hijau di kakinya juga memancarkan semburan api cian, membungkus Su Suing, dan kemudian dia merobeknya. Ruang kecil dengan tangannya, seutas asap, memasukinya dan menghilang ke ruang batu. Selamat tinggal, menerobos ke Dou Xian dalam 100 tahun, saya pikir itu omong kosong. Saya secara alami akan menanggung hal itu untuk Anda. Su Suing bergumam pada dirinya sendiri ketika dia memasuki celah ruang. Namun, kata-kata ini didengarkan oleh Raja Naga Emas tanpa sepatah kata pun, dan kemudian diteruskan ke Xiao Yan apa adanya. Brengsek. Bagaimana dengan menyontek tenaga kerja dan modal? Xiao Yan juga geram saat mendengarnya. Hahaha, Xiao Yanzi, jangan khawatir. Aku berkata bahwa kamu dapat mencapainya jika kamu bisa. Pada saat itu, wanita sombong ini harus memeriksamu kembali.
Raja Naga Emas juga tertawa keras. Xiao Yan sedikit marah, dan kemudian dia tenang setelah berkultivasi. Senyum cerah muncul di wajahnya yang awalnya jelek, dan dia perlahan membuka mulutnya sambil menatap tempat Su Suing menghilang. Karena kamu pikir aku tidak bisa mencapainya, maka aku akan menunjukkannya padamu. 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, jangan menggertak orang miskin. Belum lagi 100 tahun. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.